Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, berjumpa lagi dengan saya Dana Lois dalam acara Bincang-Bincang Santai dengan tamu yang sudah ada di sebelah kiri saya. Malam ini di malam yang begitu santai, kita di sini akan membahas banyak hal, terutama terkait dengan paslon nomor 1 yaitu Mahyu Nadikinsu. Betul ya Kak ya? Yep. Iya, saya panggil Kakak. Jadi malam ini tamu saya adalah salah satu petinggi partai DPD Nasdem, Partai Nasdem, dan beliau adalah sekjen atau sekretaris dari Partai Nasdem Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kakak Hasman SOS. Selamat malam Kak. Selamat malam. Ya, saya panggil Kakak ya. Iya. Ya. Jadi pemirsa di rumah, kenapa saya panggil Kakak? Bukan karena mengakrabkan diri ya, tetapi karena memang di Partai Nasdem itu atau Partai Biru, seperti baju yang dipakai oleh Kakak Hasman ini, semua tua, muda, kecil ataupun besar, orangnya itu dipanggil kakak, jadi sama rata. Oke. Nah malam ini kita akan berbincang santai dengan beliau, pengen tahu lebih banyak lagi bagaimana sih Partai Nasdem itu bisa menjadi salah satu partai pendukung dari paslon nomor 1 yaitu Mahyu Nadikinsu. Untuk lebih tahu jelasnya, mari kita korek-korek informasi dari beliau, tentunya dengan bincang-bincang santai saja. Oke, Kak Asman. Partai Nasdem. Kak Asman sudah berapa lama di Partai Nasdem? Ya, saya bergabung di Nasdem itu pada saat masih ada almarhum Pak Haji Rohansa. Pada saat beliau masih menjabat. Tahun berapa itu Kak? Sekitar 2012-an lah. Wah sudah lama sekali. Ya. Pada saat almarhum itu masih hidup. Ya. Ya. Awalnya memang saya sih sebenarnya awalnya belum terlalu terpikat dengan partai, karena memang saya bekerja, kemudian lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan. Cuma memang nggak tahu kenapa kok memang tiba-tiba ya mungkin sudah diarahkan ke sana. Iya. Nggak sengaja ketemu Pak Haji almarhum Rohansa di Teluk Lingga itu, sehingga ada komunikasi, sehingga beliau mengajak saya, udahlah, mari bergabung bersama kita untuk bersama-sama bersama partai. Oke. Dan akhirnya berjuang sama-sama dengan almarhum, dan proses itu akhirnya sampai ada di titik ini ya. Betul. Iya, betul sekali. Nah, Partai Nasdem ini kan salah satu partai yang masuk 5 besar sebagai pemenang saat pemilu kemarin Kak. 5 kursi ya Kak. Itu di dapil mana aja Kak sebenarnya? Ya, mungkin saya sampaikan dulu bahwa memang saya awalnya dipercaya sebagai sekretaris itu. Setelah itu kemudian saya dipercaya lagi oleh Kakak Ismail untuk menjabat sebagai Ketua Bapilu. Dan memang di pemilihan 2014 itu ya kita memang mendapat 3 kursi. Iya, betul. Kita dapat di Dapil 2, kemudian di Dapil... Oh, itu pertama kalinya ya Kak ya? Pertama kalinya. Di Dapil, pada saat itu Dapil 2 ya. Kemudian ada Pak Siswanto di Dapil 3 dan Bu Kamsia di Dapil 4. Nah, alhamdulillah dalam proses pemilihan ini di 2019 ya, alhamdulillah kita ada peningkatan jumlah kursi, di mana Pak Afan juga masih tetap menjabat sebagai anggota DPR di Dapil 2, kemudian Ibu Kamsia di Dapil 3, di Dapil 4, kemudian di Dapil 3 ada Pak Fajan, kemudian Kakak Prayudita. Malah di Dapil 3 ini ada 2 ya? Ada 2, benar, ada 2. Kemudian Dapil 1 ada Pak Peter Palinggi, sehingga dari 3 menjadi 5. Wah, luar biasa. Berarti memang ada peningkatan signifikan ya Kak? Iya, alhamdulillah. Dan Kak Asman mengikuti proses itu sampai pada titik di mana Nasdem memenangkan 5 kursi. Betul. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi ya Kak? Ya, harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan perolehan kursi di 2019 ini, mudah-mudahan dengan apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ke depan, dan didukung dengan oleh berbagai macam pengurus atau program-program yang akan kita lakukan, sehingga di 2024 nanti bisa menambah lagi perolehan kursi. Iya. Nah gini Kak, ini kan menarik sekali nih, setelah pertemuan yang begitu alot, lobby yang dilakukan oleh salah satu paslon, kita menuju ke paslon nih Kak, ya. Jadi di belakang Kakak udah tertulis Mahyu Nadikinsu, makin untuk perubahan. Nah, sementara di Nasdem sendiri restorasi. Artinya perubahan ya Kak ya. Ini berarti klop ya, ketemu. Betul. Jadi ketemu. Jadi pemirsa,
Kalau pemirsa di rumah tahu salamnya Nasdem itu Partai Nasdem bersatu berjuang menang, salam restorasi. Nah, sama dengan media kita ini, Betul. kabar restorasi artinya media perubahan. Jadi jangan lupa untuk tonton selalu ini, dan kita memang agak seru-seruan di sini untuk tahu lebih banyak lagi apa sih Partai Nasdem itu, kemudian sejauh mana perkembangan berproses dari Partai Nasdem sehingga ada di titik di mana memenangkan 5 kursi loh pemirsa, 5 kursi di 2019. Dan ini sangat disambut dengan gempita bahwa paslon nomor 1 merapat ke kita dengan ke Nasdem. Dengan begitu otomatis Partai Nasdem akan mendukung ya Kak ya. Siap. Sejauh mana Kak dukungan dari Partai Nasdem terhadap paslon nomor 1 ini? Ya memang pasangan makin ini memang Partai Nasdem bisa dikatakan akhir-akhir dari agak injury time ya. Ya betul. Iya. Karena memang Partai Nasdem itu kan melakukan survei, kemudian juga memang ada kader kita pada saat itu yang juga ingin mencoba untuk mencalonkan sehingga diberi ruang oleh DPP untuk maju sebagai sebagai calon bupati. Cuma memang Nasdem ini kan dari beberapa pilkada yang sudah dilakukan itu sudah melakukan survei. Ya. Iya. Jadi hasil survei itulah yang akan menentukan. Nah sehingga kemudian pasangan Mahyina Dimakin memang menurut hasil survei internal yang dilakukan oleh DPP Partai Nasdem memang menjadi penentu untuk menentukan pilihan. Betul menjadi penentu. Iya. Sehingga hasil survei itulah yang membuat DPP untuk melakukan menjadi parameter kemudian merekomendasikan pasangan Makin ini untuk diusung oleh Partai Nasdem. Jadi para pemirsa mungkin saya bantu untuk lebih memperjelas dari Kakak Hasman bahwa ternyata memang Nasdem itu tidak langsung main gue pilih nomor 1 gitu ya Kak ya. Tetapi melalui survei siapakah dari paslon ini yang mencalonkan diri, yang maju untuk menjadi bupati dan wakil bupati, siapa yang paling tinggi surveinya ya Kak ya. Dan itu dilakukan di Kabupaten Kutai Timur dan terpilihlah paslon nomor 1 yang memang diyakini oleh Partai Nasdem menjadi salah satu paslon yang memiliki survei tinggi ya Kak ya, begitu ya. Nah, terus kemudian gini Kak, melalui survei, otomatis lobby yang dilakukan oleh Mahyina Dikinsu ini berhasil boleh dikatakan ya Kak ya. Dan memang prosesnya cukup panjang, tetapi menghasilkan hal yang begitu luar biasa dan disambut oleh DPD, DPW Partai Nasdem di Kalimantan Timur. Ya, ini saya dengar juga nih Kak, kerja keras dari Nasdem ini sudah mulai terlihat. Dari kemarin sudah benar-benar mencari kekuatan-kekuatan, menghimpun kekuatan-kekuatan untuk mendukung Makin paslon nomor 1. Betul. Jadi memang Nasdem ini sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah memang harus all out. All out untuk memenangkan pasangan Makin ini. Baik dari tingkat seluruh pengurus DPD-nya, DPC, data juga ke garantinya bahwa kita diberi tugas untuk bisa semaksimal mungkin bagaimana Mahyina Dikinsu ini bisa memenangkan pilkada di Kabupaten ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan pergerakan-pergerakan ya, kakak-kakak kita yang di DPR juga sudah melakukan, sudah turun ke lapangan gitu, sudah mensosialisasikan pasangan Makin ini. Kemudian teman-teman pengurus juga di tingkat DPD, bahkan di tingkat DPC juga sudah mulai bergerak. Dan bergerak memang sesuai dengan arahan ini kita harus betul-betul melakukan sesuatu bahwa Nasdem ini tidak hanya tinggal diam gitu, tapi bagaimana Nasdem ini kemenangan Makin ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya lihat teman-teman Garda. Jadi pemirsa di rumah, di Nasdem itu ada yang namanya Garda. Ya, jadi Garda Nasdem ini adalah namanya juga Garda pemirsa. Jadi isinya adalah orang-orang muda yang memang bertujuan untuk jadi salah satu saya partai sebenarnya. Saya partai ini yang dinamakan Garda. Mereka fungsinya adalah bagaimana caranya bekerja keras di lapangan, membantu Nasdem untuk menyuarakan pilihan mereka yaitu paslon nomor 1 dan di mana-mana ini pemirsa. Jadi ada di 18 kecamatan ya. Dan saya dengar-dengar juga ada teman-teman datang dari teman-teman kakak-kakak pengurus yang datang dari DPW. Ini beberapa hari, beberapa minggu yang lalu juga datang meninjau langsung dan menegaskan bahwa Nasdem merapat ke paslon nomor 1 dan wajib didukung 100% gitu ya Kak ya.
ketegasan itu benar-benar terlihat ya Ya. dari DPW Kak. Ya, jadi memang ada beberapa hari belakangan ini secara langsung dengan pimpinan wilayah melakukan kunjungan ke DPD terkait dengan apa-apa sudah yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini. Iya. Ya. Artinya melakukan monitoring yang terus dengan terkait dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kemudian juga nanti juga akan melihat sudah sejauh mana restrukturisasi Partai Nasdem ini sudah berjalan. Iya. Seperti itu. Dan ini kemarin sempat saya dengar kemarin malam katanya ada pertemuan di Nasdem membahas salah satunya terkait sudah sampai di mana kekuatan untuk mendukung paslon nomor 1. Jadi ada review sebenarnya kan. Jadi review untuk memastikan bahwa Nasdem memang serius untuk mendukung paslon nomor 1. Jadi memang apa yang kita lakukan ya terkait di DPD Partai Nasdem Kabupaten khususnya terkait dengan pemenangan pasangan Maki ini memang selalu dipantau. Ya. Baik DPP maupun DPW, dan itu juga kita selalu melaporkan bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak DPR kita yang langsung terus turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pasangan Makin ini juga harus kita laporkan. Harus kita laporkan DPW bahwa kita sudah melakukan pergerakan-pergerakan atau mensosialisasikan ke masyarakat bahwa apa yang menjadi program dari pasangan Makin dari Kinsu ini tentu ya itu tadi yang disampaikan bahwa Partai Nasdem ini jargonnya gerakan perubahan. Iya. Sehingga klop lah dengan pasangan Makin dengan yang program mereka. Program ini itu perubahan ya. Tim Mahinaju Kinsu gitu. Nah ini sesuatu yang bisa sejalan dengan apa yang menjadi platform daripada Partai Nasdem. Iya. Jadi kata perubahan memang ini yang dinanti-nanti masyarakat Kota Timur. Jadi ada survei juga nih Kak yang diperlihatkan salah satu rekan yang menjadi tim dari pasangan paslon nomor 1 ini bahwa keinginan masyarakat yang paling terbesar adalah terkait infrastruktur, perubahan di infrastruktur, air ya kan, supaya sampai di kecamatan-kecamatan yang memang belum terjangkau ataupun di kota sendiri yang belum mungkin ke pelosok-pelosok jika memang karena masih banyak yang belum. Nah ini memang sangat-sangat sekali 3 uang ya Kak ya dengan misi atau program daripada Makin ini dan kita menyambut baik dengan itu. Iya. Terus ini Kak satu lagi kita sebelum terus ngobrol santai ini terkait dengan Pak Haji Lulu Kinsu. Beliau berkomitmen bahwa Nasdem sudah menjadi seperti rumahnya sendiri. Ya kan? Ada statement seperti itu yang saya dengar dari beliau ketika berkunjung silaturahmi dengan teman-teman di Nasdem. Tapi memang Pak Kinsu ini memang cukup dekat ya dengan Partai Nasdem sehingga ada statement beliau betul-betul seperti rumahnya sendiri. Ya, benar ya. Jadi memang Pak Haji Lulu Kinsu ini jauh sebelum pilkada ini memang sudah ada komunikasi menjalin silaturahmi baik dengan DPP. Beberapa tahun yang lalu juga memang pernah beliau juga menghibahkan tanahnya di dalam pendidikan untuk dibangun gedung sekretariat Partai Nasdem, dan pada saat itu juga memang dihadiri oleh Kakak Ismandar dan Kakak Gen dari DPP. Artinya apa? Artinya komunikasi ini, hubungan baik yang sudah dilakukan oleh Haji Kinsu dengan DPP itu sudah berjalan cukup baik ya. Sehingga pada saat proses pilkada ini dia sudah tidak ini lagi, gitu kan? Tidak sulit lagi sebenarnya. Ya. Cuma memang pada saat itu karena memang kita mempunyai kader pada saat Ismu, ya dia juga pada menyadari bahwa dalam keberadaan Kakak Ismu di Partai Nasdem ya, kayaknya pasti DPP akan memberikan dukungan kepada kadernya. Tapi itu dilakukan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Cimulu ini ya salah satu bentuk bahwa kalaupun dia tidak didukung oleh Nasdem, dia tetap menjalin hubungan baik dengan DPP. Artinya memang beliau memang luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, sehingga begitu ya, ini mungkin sudah takdirnya, betul sekali. Sehingga juga memang ya hubungan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditanam gitu ya. Saya silaturahmi, hubungan baik yang sudah mendepok, ini jatuh ke dia juga. Betul sekali. Ya saya kira itu mungkin ya. Iya. Ya, makanya Kak, kalau ini ada yang pepatah mengatakan pokoknya kalau emang udah rezeki itu nggak lari kemana gitu. Bukan pepatah sih, memang udah seperti itu adanya gitu ya Kak. Dan memang perlu pemirsa ketahui bahwa mungkin di luar sana sudah banyak berita-berita bahwa wah karena Haji Lulu banyak duit makanya memenangkan Partai Nasdem. Enggak juga. Partai Nasdem adalah salah satu partai yang anti mahar. Betul ya Kak. Jadi
para pemirsa di rumah maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, kalau mau masuk jadi anggota Partai Nasdem atau kader ya Kak ya, itu gratis. Datang aja daftar, penuhi syarat-syarat berKTP Kutai Timur, berkelakuan baik ya Kak ya, tidak pernah melakukan sesuatu kejahatan dan lain-lain sehingga ada urusan dengan hukum, boleh menjadi anggota Partai Nasdem, dan itu tidak sulit ya Kak sebenarnya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan memilih paslon nomor 1 yang ada di pertarungan pemilihan Bupati Kutai Timur ini memang tidak salah ya Kak ya. Dan itu tadi disebutkan Kakak Asman bahwa ini sudah takdir. Jadi Haji Lulu ini adalah salah satu orang yang memang dermawan ya Kak ya. Boleh dibilang dermawan karena beliau menyumbangkan tanah untuk Partai Nasdem sejak dulu beberapa tahun ya Kak ya. Dan akhirnya apa yang disumbangsikan oleh beliau ini sangat-sangat bermanfaat, dan diharapannya ke depan untuk Nasdem seperti apa Kak? Mau punya gedung baru gimana nih ceritanya? Ya, tentu harapan kita ya mudah-mudahan pasangan Mating ini nanti bisa menangkan pilkada ya. Harapan kita bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji dulu ya untuk menghilangkan tanahnya, tentu kita inginkan bahwa insya Allah di tahun depan akan kita bangun gedung untuk Nasdem. Iya. Alhamdulillah juga pasangan Makin juga siap untuk membantu kita dalam proses pembangunan ini. Jadi memang pembangunan gedung dari Nasdem ini sangat dinanti ya Kak ya. Jadi ibarat kata gini lah para pemirsa, kalau kita punya rumah sendiri itu kan lebih nyaman ya Kak ya. Lebih bebas bergerak, bebas berkreasi, kemudian pergerakan juga partai lebih maksimal karena adanya rumah kita sendiri. Jadi bahasanya seperti itu. Lebih santai lagi Kak Asman. Nih selama di Nasdem cinta sama biru ya, Partai Nasdem. Saya sendiri juga salah satu anggota DPD di Partai Nasdem, juga begitu cinta dengan Partai Nasdem. Nih kakak kan ini pekerja, ya kan? Kakak pekerja, kemudian kakak juga karyawan atau pekerja ya. Kemudian kakak juga sibuk berpartai, tapi di pekerjaan juga dengan schedule ada masuk malam, tapi masih menyempatkan diri untuk mengurusi partai, dan jabatan kakak ini nggak main-main loh, sekjen. Jadi seyogyanya mungkin seperti apa sih tipsnya Kak supaya bisa jadi teman-teman di rumah yang kaulah muda mungkin yang juga pekerja seperti saya, jika berminat untuk menjadi anggota partai bisa lebih lebih tahu seperti apa sih tips-tipsnya Kak? Jadi memang saya ini sebelum terjun ke politik memang saya ini seorang pekerja. Saya juga sebenarnya lebih banyak aktif sebelumnya di Serikat Pekerja Tingkat Buruh. Ya tentu memang ini salah satu yang menjadi tantangan kita, di mana ya kita sebagai karyawan, kemudian di sisi lain kita adalah salah satu pengurus partai, pengurus organisasi, dan juga harus betul-betul bisa membagi waktu. Iya betul. Walaupun bagaimana ya yang saya lakukan bahwa saya bisa menempatkan posisi saya pada saat saya bertugas, pada saat waktu saya bekerja, dan pada saat dimana waktu saya istirahat, atau pada saat sehingga waktu-waktu yang berkaitan dengan partai, yang berkaitan dengan organisasi buruh maupun serikat itu saya banyak meluangkan waktu di waktu-waktu hari-hari off saya. Sementara pada saat hari-hari kerja saya lebih fokus ke pekerjaan saya. Jadi terlihat jelas Kak bahwa tidak ada yang terganggu dalam hal ini. Jadi sama-sama ada porsinya. Betul. Nanti kita bisa membagi waktu. Bisa menempatkan gitu kan. Waktu-waktu yang kita anggap juga tidak mengganggu pekerjaan, kemudian tanggung jawab kita juga sebagai pengurus di suatu organisasi juga bisa berjalan. Nah ini jadi salah satu tips lagi nih buat teman-teman milenial yang pengen bergabung dengan partai. Jadi gini Kak, saya kan juga kaum muda milenial di luar nih, sering jalan-jalan sama teman-teman ngumpul cerita-cerita. Jadi kayak, Mbak Dharma ini kayak sok sibuk banget sih ikut partai dan lain-lain. Padahal sebenarnya dengan ikut partai kita bisa banyak kenalan, setuju nggak sih Kak? Betul. Saya bukan hanya berpartai sebenarnya. Berawal dari suatu organisasi, gitu kan, partai, kemudian
perkumpulan atau itu ada tempat wadah di mana kita memang bisa belajar gitu. Iya, betul. Gitu kan. Mendapat sesuatu mungkin yang tidak pernah kita dapatkan gitu kan, dari berbagai macam orang atau yang ada di situ. Bisa saja apa yang kita miliki belum tentu orang memiliki, betul. tapi apa yang orang miliki belum tentu kita miliki. Nah, dari hasil itulah gitu kan, sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita gitu, untuk ke depan bisa lebih ini. Iya, jadi bahasanya gini Kak, di atas langit masih ada langit. Tapi pesannya kita belajar ya Kak ya, banyak mengenal orang, kemudian bertemu dengan orang-orang yang berbeda yang mungkin niatnya baik, akhirnya kita dapat ilmu yang baru dan kenalan yang baru. Jadi teman-teman yang ada di rumah, saya sekali lagi mengajak jika memang tertarik untuk mengikuti gabung di sebuah organisasi atau partai, nggak ada salahnya kita memilih tempat yang memang bisa menyalurkan apa yang kita inginkan. Misalnya gini, pengen dapat teman banyak, kemudian pengen belajar, pengen punya jaringan ya kayak sebenarnya ya. Saya juga pribadi, karena ini obrolan santai ya, jadi saya juga pribadi ketika pertama kali terjun di partai, saya juga ngerasa kayak kok makin banyak teman saya gitu kan, nggak setuju nggak sih? Kok saya bisa kenal anggota dewan gitu ya kayak, terus anggota dewannya nggak sombong-sombong lagi. Ya kan, jadi diajak ngobrol seperti teman tapi tetap pada porsinya yaitu sopan gitu ya Kak ya. Menurut Kak Asman nih, kita santai lagi nih ngobrolnya. Makin ini kan boleh dibilang dua paslon yang tidak tua sebenarnya. Betul. Bapak Haji Kimsi ini 39 kalau nggak salah, kemudian Pak Mahyunadi baru 40 lebih. Menurut Kakak ada harapan nggak sih Kutai Timur dengan kedua pemuda ini? Jika mereka terpilih memimpin Kutai Timur, karena saya tahu betul bahwa jiwa muda itu kan memiliki hasrat ya Kak ya, untuk membangun daerah. Mudah-mudahan ada makin itu. Menurut Kakak sebagai kader Partai Nasdem itu gimana Kak? Sebenarnya kita lihat ya bahwa pasangan Makin ini ada sosok Mahyunadi, ada sosok Haji Kimsi. Ya kita ketahui bahwa Mahyunadi ini ya orang yang muda, betul, energik, gitu kan, orangnya komitmen. Dan di dunia politik juga tidak diragukan lagi beliau ini ya. Dari jabatan-jabatan yang sudah dilalui beliau ini ya, dari anggota DPR kemudian sampai ke ketua DPR. Nah, saat ini kembali menjabat sebagai anggota DPR provinsi. Nah, saya kira pengalaman itu ya sudah cukup mumpuni untuk beliau. Kemudian kemampuan beliau di birokrasi juga cukup, kita tidak ragukan lagi. Dan beliau juga ini kan sudah mengetahui bahwa beliau juga ini bisa dikatakan orang Sangatta yang tahu persis bahwa kondisi Sangatta itu Kutai Timur itu seperti apa, sehingga ke depan pembangunannya dia akan memahami bahwa apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, kemudian Haji Kimsi kita lihat bahwa dia lebih banyak kita kenal adalah beliau sosok pengusaha. Nah, sehingga hampir kita dengar bahwa beberapa perusahaan-perusahaan yang diikuti juga cukup berhasil. Artinya di dalam memanage satu perusahaan dia juga cukup berhasil. Gitu kan. Kemudian juga Haji dulu juga ini kan paham lah dia gitu, bagaimana mengelola perusahaan, sehingga ke depan diharapkan pada saat memimpin bersama Pak Mahyunadi memimpin Kabupaten Johor, ya mungkin mengenai budget, mengenai anggaran dia paham. Jadi kolaborasi yang sangat klop ya Kak ya, antara pengusaha dengan politik. Betul. Di luar sana kan banyak yang ngomong seperti ini Kak. Haji Lulu itu udah jadi pengusaha, mau jadi ini lagi pemerintahan, pemimpin di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Mampu nggak sih? Kalau saya Kak, karena beliau sudah biasa nih memimpin, katanya ada lebih dari 5 perusahaan yang beliau pimpin dan semuanya mendapatkan penghargaan the best. Ini salah satu modal ya kan Kak, untuk memimpin. Jadi beliau aja sudah mampu memimpin ribuan karyawan dengan perusahaan yang bukan kaleng-kaleng sebenarnya Kak ya. Beliau bergerak di bidang fuel ya, bahan bakar, sehingga ini dikatakan tidak main-main apa yang beliau lakukan. Dan beliau sudah berniat Kak, saya dengar nih, mewakafkan dirinya. Ini bukan bukan mengambisi untuk menjadi seorang pemimpin di Kutai Timur, tapi mewakafkan dirinya. Karena kita tahu bersama bahwa beliau kalau duit tidak diragukan lagi lah. Tetapi niat beliau adalah mewakafkan dirinya untuk melayani masyarakat yang ada di Kutai Timur dan membuat sebuah perubahan. Karena kan beliau melihat nih, selama di Kutai Timur menjadi pengusaha, melihat perkembangan Kutai Timur, dan beliau juga turut andil dalam penerangan Kutai Timur Kak.
Jadi kayak solar untuk penerangan jalan dan lain-lain ternyata dari beliau juga gitu Kak. Jadi benar yang Kakak bilang tadi. Oke. Dan ini dari obrolan kita ini menambah keyakinan sebenarnya, dan pemirsa mungkin di rumah dengan adanya obrolan santai ini dengan Sekjen, Sekretaris Partai Nasdem DPD Kabupaten Kutai Timur, ini menunjukkan bahwa keyakinan Nasdem untuk merapat di paslon nomor 1 memang sudah mantap gitu ya Kak ya. Ya, dan tidak main-main. Oke. Mungkin obrolan kita yang cukup serius tapi santai ya Kak Asman ya hari ini. Jadi sampai di sini dulu. Dan saya ini ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Sampaikan bahwa kami DPD Partai Nasdem Kabupaten Kutai Timur membuka ruang kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang ingin bergabung pada bersama Partai Nasdem. Ya, silakan saja bagi khususnya pemuda-pemuda Kabupaten Kutai Timur yang mungkin ingin berpartisipasi dalam dunia politik, ingin belajar ya Kak ya. Belajar, kemudian ini ya silakan ya. Kami membuka ruang untuk menerima siapapun masyarakat Kabupaten Timur bergabung Partai Nasdem. Silakan aja menghubungi saya atau datang ke sekretariat. Iya. Ada ajakan nggak sih untuk masyarakat Kutai Timur memilih paslon nomor 1? Ya, kita ketahui bahwa Kutai Timur ini kan cukup luas ya wilayahnya gitu. Kemudian terdiri berbagai macam agama, suku gitu. Nah, harapan kita bahwa ke depan Kabupaten Kutai Timur ini bisa lebih baik. Ada perubahan, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakatnya, kemudian pembangunan juga bisa kelihatan gitu kan. Kemudian pembangunan yang dilakukan juga lebih kepada hal-hal yang banyak memberikan sesuatu kepada kebutuhan masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pasangan Mahina di Kinsu, ya harapan kita ke depan apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi komitmen Pak Mahinadi dan Adi Kinsu untuk membawa Kabupaten Timur ini lebih baik, kemudian memberikan suatu perubahan yang lebih nyata ke depan. Ya saya pikir kita bolehlah kita memberi kesempatan kepada sosok Mahina di Kinsu dan nanti dulu untuk memimpin kabupaten itu dan membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Kabupaten Kutai Timur lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Itu impian sih Kak. Betul. Satu saya dengar nih tambahan sebelum kita akhiri pemirsa. Mahyunadi punya mimpi bahwa Kutai Timur pengen dibuat terkenal di seluruh Indonesia. Bahwa salah satu kabupaten yang memiliki potensi luar biasa di Indonesia ada di Kabupaten Kutai Timur, dan Mahyunadi berharap bahwa suatu hari nanti seluruh masyarakat Kutai Timur bangga menjadi warga Kutim. Seperti itu Kak, saya pernah dengar beliau ngomong seperti itu. Oke pemirsa, semakin asik ngobrolnya Kak, tapi waktu juga yang membatasi kita, dan akhirnya malam ini saya ucapkan terima kasih nih Kak Asman, Sekjen Partai Nasdem sudah hadir di studio Kabar Restorasi dan menyampaikan banyak hal terkait dengan Partai Nasdem sendiri, kemudian mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor 1. Nggak akan menyesal deh Kak kalau pilih nomor 1. Muda ya Kak ya, spirit, bersemangat, luar biasa, kemudian memiliki program-program yang jitu. Kalau mau tahu program-programnya, tonton terus media Kabar Restorasi dan media-media lain yang mendukung paslon nomor 1 ini. Di sana teman-teman pasti bisa mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa. Prinsipnya tak kenal maka tak sayang ya Kak, semuanya setuju ya? Oke, terima kasih pemirsa. Malam ini kami akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Dana Lois di next program berikut. See you. Makanya jangan lupa tanggal 9 Desember pilih nomor 1 Mahyunadi Kinsu.